Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi ya hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke pelajaran tematik hari ini, hari Senin ya. Kita ke pembelajaran yang ketiga dulu, halaman 139. Ayo berlatih. Kita mulai dengan bismillah dulu, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Alat transportasi itu alat yang digunakan, alat angkut ya, bisa mobil, bisa alat yang digunakan dalam perjalanan itu bisa mobil, bisa motor, bisa becak, bisa truk, bisa kereta api, pesawat terbang, itu namanya alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil angkutan kota bahkan bis akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani pergi ke rumah opanya. Nah, di sini Lani akan memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani. Yuk kita selesaikan bersama. Ini tugas 1. Kemarin Bu Guru sudah jelaskan untuk nomor 1 ini penjumlahan. Ya, ini penjumlahan 3/10 karena bagiannya 10, dimakan Lani 3, dimakan mamanya 2 ya. Masih dengan penjumlahan, penyebutnya sama. Anak-anak, nomor 1-nya ditulis di atasnya ini aja ya. Nanti biar mudah, fotonya mudah ya, biar tidak jadi 2 foto, 1 foto aja. Letakkan di atasnya angka 2, nomor 1. Sekarang nomor 2 ini juga masih sama penjumlahan ya. Nomor 3 ini karena yang ditanyakan adalah berapa potong yang empek-empek lenjer yang tersisa untuk papa, maka anak-anak menjumlahkan dulu baru dikurangi. Anak-anak mengurangi ini. Cara pengurangan dengan penyebut yang sama itu caranya sama seperti penjumlahan dengan penyebut yang sama. Contoh ya. Kalau pengurangan dengan pecahan yang memiliki penyebut sama, caranya sama. Misalnya 6/7 dikurangi 2/7. Karena penyebutnya sama-sama 7, kita tulis dulu, kita samakan penyebutnya. 7, 6 dikurangi 4, 2 sama dengan 4, hasilnya 4/7. Kalau angkanya lebih Bu Guru, misalnya 7/8 dikurangi 2/8 dikurangi 1/8. Karena penyebutnya sudah sama, kita samakan dulu 8. Tinggal mengurangi yang atas, 7 dikurangi 2 dikurangi 1, hasilnya 4 ya. Inilah caranya sama ya, sama. Soal yang nomor 2 ini dibaca dan dipahami dulu. Nomor 3 maksud saya, nomor 4 sama penjumlahan. Sekarang ayo membaca. Cerita Opa. Di sini ada teks tentang cerita Opa. Lani, ketika Lani pergi ke rumah opanya menceritakan waktu dulu saat Opa diajak berlibur oleh mamanya. Mereka naik pesawat terbang. Opa sangat senang sekali karena bisa melihat pemandangan di bawah pohon, di bawah yang sangat indah ya. Tetapi tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Pramugari itu mereka yang berada di dalam pesawat ya, yang melayani para penumpang di dalam pesawat ya. Mengumumkan cuaca mulai hujan, suara petir terdengar menggelegar, awan putih berganti kelabu, tetapi Opa bersyukur karena cuaca itu tidak lama. Akhirnya pesawatnya bisa mendarat dengan aman. Nah, itu cerita Opa. Tugas yang kedua anak-anak, ayo mengamati. Ini disuruh mencari kata yang ada di sini. Ya, ada di sini, di garis saja, garis lurus saja.
Ayo bercerita sekarang. Lani lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Anak-anak pasti ada yang sudah pernah naik pesawat ya. Alhamdulillah, semoga semuanya nanti bisa naik pesawat. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Udah tidak bisa menghafalkan, tidak bisa menceritakan. Sekarang ayo berkreasi. Nah, ini kita kembali belajar tentang seni rupa. Di sini seni lukis ya ini ya. Di sini kita kembali mengingat tentang gambar dekoratif ya. Gambar dekor yang fungsinya, yang tujuannya untuk hiasan ya. Unsur-unsur gambar dekoratif adalah, masih ingat, garis, bidang, warna, bentuk. Masih ingat ya di semester 1? Nah, di sini ada contoh motif garis yang biasa digunakan untuk menggambar rumah adat. Di sini ada motif Pak Kadang, Pau, motif Nek Limbongan, motif Pak Tedong, motif Pak Sulan Sang Buah. Nah, ini motif rumah adat. Motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Rumah adat suku Toraja ini contohnya. Perhatikan motif tersebut dengan seksama, kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Ada garis lurus vertikal, garis itu goresan yang memanjang ya, itu namanya garis. Ada garis lurus vertikal, contohnya ini, garis horizontal, garis miring, garis melengkung, garis bergelombang. Ini masih ada lagi, ini hanya contoh beberapa saja. Ada garis zigzag ya, ada juga garis putus-putus. Tugas anak-anak, buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar gambarmu lebih indah. Ini digambar tetapi dikumpulkan hari Sabtu saja ya. Hari Sabtu saja. Nah, sudah. Sekarang ayo membaca. Anak-anak ini boleh dikasih judul ya. Kalau anak-anak misalnya menggambar ini menggambar rumah apa motifnya ya? Gambar dekoratif. Ini. Anak-anak misalnya menggambar ini, beri judulnya, motifnya apa ya. Dikerjakan di buku gambar. Ayo membaca sekarang, kita lanjutkan. Hari ini Edo tidak hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin pulang, Edo kehujanan. Nah, anak-anak sekarang musim hujan ya, jangan main hujan-hujannya. Hujan di luar karena sekarang itu banyak anak yang kena flu, batuk ya. Di rumah saja, belajar di rumah, lihat TV kalau selesai belajar. Mainannya juga di dalam rumah saja ya. Ayo mengamati perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Ada hujan turun sepanjang hari. Anak-anak baca di sini. Di dalam teks ini menceritakan tentang perubahan cuaca. Ya, di sini ada kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Sudah Bu Guru garis bawahi, anak-anak baca saja. Di sini tugas anak-anak adalah membuat kalimat, mencari maknanya, kemudian membuat kalimat. Contoh, di sini ada banjir. Air yang banyak dan deras kadang meluap. Kalimatnya, pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Ya, ini contohnya. 1. Hujan. Hujan adalah, di sini kalimatnya apa? Dikerjakan di buku tugas. Biar muat ya, ini dikerjakan di buku tugas. Ayo bercerita sekarang. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Kalau anak-anak ada yang sakit karena perubahan cuaca, maka ini menceritakan tentang kondisi tubuh ya, kondisi tubuh.
Ayo berdiskusi, kita lewati saja. Ini juga berdiskusi. Daftar beberapa suku bangsa. Ini nak ya, kita itu Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa. Ya, ada yang berasal dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Masing-masing pulau ini memiliki suku bangsa yang berbeda. Tentu saja bahasanya juga berbeda. Namun demikian, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, hanya sukunya saja yang berbeda. Contoh di Jawa, itu ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Tengger, ada Betawi. Kalau di Sumatera ada Minangkabau yang terkenal. Ya, kalau di Kalimantan yang terkenal adalah suku Dayak, di Bali suku Bali. Kalau di Sulawesi yang terkenal adalah suku Toraja dan Bugis. Di Ambon yang terkenal adalah suku Ambon. Ini kita lanjutkan ke carilah informasi. Ini tentang wawancara. Menjelaskan sedikit, wawancara itu adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Ya, wawancara itu tujuannya untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan oleh dua orang, yaitu satu pewawancara atau orang yang melakukan wawancara. Orang yang melakukan wawancara ini adalah orang yang memberikan pertanyaan. Yang kedua adalah, Bu Guru ulangi, antara pewawancara dan narasumber. Narasumber ini yang memberikan informasi. Pewawancara adalah orang yang menjawab. Narasumber ini orang yang menjawab, yang pewawancara orang yang membuat daftar pertanyaan. Maaf Bu Guru agak lupa ya. Jadi Bu Guru ulangi supaya jelas. Wawancara adalah pembicaraan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Itu ya bedanya. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara ini harus terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan. Nah, supaya apa? Supaya nanti wawancaranya berjalan dengan lancar. Daftar pertanyaan yang dibutuhkan itu berupa kalimat tanya, anak-anak. Masih ingat kan? Adik Simba. Kalimat tanya adalah kalimat yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Salah satu kata tanya adalah siapa, di mana, dari mana, apa. Ya, Adik Simba. Masih ingat ya kemarin? Nah, itu contohnya di sini. Siapa namamu? Di kota apa tempat lahirmu? Ini adalah contoh pertanyaan untuk wawancara. Nah, sudah. Ayo berlatih ini PJOK. Kita selesai ya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita selesai. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.